Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirah Herunisa dari semester 2B. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Diani Nurani SHMH dan asistennya Bapak Dr. Rendi Ridayandi SHMH. Bab 5 mengenai sifat melawan hukum. Yang pertama, merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. 2. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. 3. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam Ares Hoogred tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Contoh lainnya, di Indonesia, putusan Mary pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama, melawan hukum formil. 1. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. 2. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. 3. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum material. 1. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. 3. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.